Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah seminar, Bapak Dr. Damar SPD dan Ibu Buni Astuti SPD, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi yang berjudul Teknologi Pendidikan Jasmani, di mana saya dari kelompok 9 yang beranggotaan Ice Saksena dan saya sendiri, Omar Mawarzani dan Muhammad Irfan. Sebelum masuk ke materi, kita pernah mendengar tentang pendidikan. Pendidikan itu merupakan suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan yang dilakukan di dalam maupun di luar sekolah yang berlangsungan seumur hidup. Sedangkan pendidikan jasmani itu merupakan sebagai bagian dari pendidikan nasional, memiliki tujuannya itu untuk mengembangkan potensi dari peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, berkreatif, serta mandiri. Tentu pendidikan jasmani itu merupakan suatu proses pembelajaran jasmani yang dikelola secara sistematis. Yang dimaksud dengan sistematis itu merupakan suatu yang terarah dengan logis dan teratur, dengan tujuannya sosialisasi ini ke dalam cabang olahraga tertentu, sehingga siswa mampu berpartisipasi, berprestasi, dan menikmati kegiatan olahraga. Selanjutnya itu mutu pendidikan. Mutu pendidikan itu merupakan suatu kemampuan sekolah dalam mengelola secara profesional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan di sekolah. Dalam mutu ini pendidikan dikatakan bermutu apabila proses pembelajaran mengajar berjalan dengan baik dan lancar. Mutu pendidikan bila dilihat dari hasilnya maka mengacu pada prestasi yang diperoleh murid maupun dari pihak sekolah tersebut. Di mutu pendidikan ini ada juga ciri-ciri lembaga pendidikan yang bermutu. Kita bisa contohkan itu peserta didik menunjukkan kadar penguasaan tinggi terhadap tugas-tugas belajarnya selama proses belajar, seperti yang telah dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pendidikan. Di antara hasil belajar akademik yang dinyatakan dalam prestasi belajar. Dan selanjutnya itu tentang teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan ini merupakan studi dan praktik etis yang memfasilitasi pembelajar dan meningkatkan kinerja dengan membuat, menggunakan dan mengelola proses dan sumber teknologi yang memadai. Dari teknologi pendidikan ini mempunyai beberapa tujuan. Tujuan secara umumnya itu untuk memecahkan masalah belajar, untuk meningkatkan kinerja belajar seorang anak. Dari tujuan kedua dari tujuan pendidikan ini untuk memecahkan masalah belajar, artinya itu untuk meningkatkan kinerja pembelajaran seorang anak agar lebih baik lagi ke depannya. Dan itu pendidikan jasmani di era globalisasi, di mana pendidikan jasmani di era globalisasi ini banyak sekali masyarakat yang tidak peduli akan pentingnya kesehatan bagi mereka, karena pada pendidikan dalam era globalisasi saat ini manusia atau masyarakat banyak bekerja dengan terlalu lama sampai berlarut malam, sehingga mereka tidak memikirkan kesehatan dan kondisi tubuh mereka masing-masing. Sedangkan jika ada waktu luang, mereka itu banyak menghabiskan waktunya dengan bermain gadget atau teknologi semacamnya, sehingga mereka lalai untuk menjaga kesehatan mereka karena tubuh mereka telah beraktivitas lama, sehingga kesehatan mereka akan menurun. Dari pendidikan jasmani era digital ini kita dapat ada juga manfaat dari pendidikan jasmani ini, yaitu satu, akses ke semua informasi dengan lebih mudah dan lebih cepat. Maksud itu kita lebih mudah untuk bisa menghubungi ke pihak satu atau ke pihak lain, atau saling berkabar
kabar-kabar baik kepada rekan-rekan kerja atau keluarga. Yang kedua itu mengembangkan minat belajar yang lebih besar. Mengembangkan minat belajar yang lebih besar itu kita dapat bukan hanya belajar itu di sekolah saja, tapi kita bisa dari internet. Karena era globalisasi ini kita dapat mengembangkan belajar kita melalui internet dan sumber yang ada. Yang ketiga itu kita lebih mudah dalam menyimpankan informasi. Dalam menyimpankan informasi ini kita lebih mudah untuk jika kita lupa kita bisa menyimpan informasi tersebut di dalam gadget kita, atau kita merekam apa yang disampaikan oleh rekan kita. Yang keempat itu penyajian informasi yang lebih jelas dan menarik. Maksud itu kita dari era globalisasi ini kita sudah banyak mengetahui berapa banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan kita atau sekitar kita. Seperti kita bisa mengedit suatu contohnya itu suatu pepet PowerPoint, dan itu kita bisa mengedit dengan menarik, ada bergambar atau berwarna-warni yang sangat menarik. Yaitu selanjutnya pembelajaran yang lebih interaktif, berbagai pengetahuan dengan lebih mudah. Yang kesannya itu menghilangkan jarak ruang dan waktu. Yang selanjutnya tentang peranan teknologi pendidikan jasmani. Peranan teknologi pendidikan jasmani ini perkembangan yang demikian pesatnya yang membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia di berbagai aspek, tidak terkecuali dalam pembelajaran. Dalam peran pendidikan ini ada beberapa contoh manfaat yang baik untuk yang kita rasakan atau kita dalami dalam pembelajaran penjas, yaitu yang pertama itu CD pembelajaran, yang kedua itu film yang berkaitan dengan olahraga, yang ketiga itu video record, yang keempat itu internet. Maksud dengan CD pembelajaran, CD pembelajaran ini merupakan penyampaian pembelajaran penjas. Pembelajaran ini CD ini kita dapat berkaitkan dengan gerakan suatu gerakan itu gerakan senam. Jika kita susah untuk melihat gerakan tersebut, sulit dan berbeda-beda gerakan, susah kita untuk menjelaskan kan, sehingga kita dapat dari CD tersebut kita bisa memutarnya gerakan tersebut dan bisa kita amati secara jelas dengan kita bisa demonstrasikan akan dapat diamati oleh siswa, seperti jika salah satu gerakan tersebut tidak susah untuk kita menggerakkannya, kita bisa menggunakan slow motion melalui pemutaran CD pembelajaran tersebut. Sehingga CD pembelajaran ini dalam penjas sangat berguna dalam untuk belajar. Contohnya itu pembelajaran video senam, maka dari situ kita bisa untuk mengulang-ulang video yang kita akan pelajari. Yang kedua itu film yang berkaitan dengan olahraga. Pemutaran film-film olahraga ini dapat membantu guru menjelaskan sisi positif yang dapat disampaikan atau dikembangkan dan dicapai melalui pembelajaran penjas. Seperti itu bekerja sama, disiplin, sikap sportif, bertanggung jawab, kerja keras, dan lain-lainnya. Yang ketiga itu tentang video record. Video record ini dapat digunakan untuk merekam gerakan siswa. Hasil rekaman tersebut bisa menjadi flashback serta bahan evaluasi sejauh mana penguasaan materi yang dijabarkan. Maksudnya itu dari video record itu kita bisa memutar videonya, kita bisa melihat bagian-bagian mana yang masih kurang, yang kita untuk lebih lagi mendalami dan belajar lagi, sehingga dari video tersebut kita menjadikan bahan acuan, dan kita
untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya untuk melakukan atau melakukan tugas-tugas tersebut. Nah, yang terakhir itu internet. Penggunaan internet ini akan mempermudah kita untuk mengakses sumber-sumber informasi dan pengetahuan di segala bidang, termasuk bidang penjas, pendidikan, olahraga ini. Dengan adanya internet, siswa kita tidak lagi menganggap guru itu sebagai sumber utama atau pusat informasi, karena dari internet kita juga dapat membuat guru dalam menyampaikan materi pembelajaran apabila guru tersebut berhalangan hadir dalam proses belajar, karena dalam penjas tersebut guru penjas itu banyak berprofesi sebagai atlet, pelatih maupun pembina olahraga. Dari internet, guru itu bisa memanfaatkan atau menggunakan untuk bahan ajaran. Jika guru tersebut tidak bisa masuk, maka guru bisa menyampaikan bahan materi melalui internet seperti melewati grup WA atau membuat video untuk menonton dan menjadikan evaluasi. Dan itu sehingga dari internet kita dapat lebih menguasai materi tersebut tanpa untuk menanyakan langsung kepada guru atau pembina tersebut. Nah, itu dari materi saya. Maka dapat saya simpulkan dari materi saya, tujuan dari pendidikan ini, jasmani ini adalah untuk meningkatkan keterampilan gerak dasar dalam berbagai cabang olahraga, sedangkan tujuan utamanya itu untuk sosialisasi ke dalam cabang olahraga tertentu, sehingga mengembangkan pendidikan jasmani di dalam era globalisasi ini. Karena globalisasi ini merupakan era di mana perkembangan ilmu pengetahuannya berkembang sangat pesat. Untuk itu kita sebagai calon peserta didik, kita perlu adanya pembaharuan dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Di dalam hal tersebut perlu dilakukan, selain itu perlu didukung juga oleh tenaga pendidikan yang dapat memberikan wawasan pendidikan jasmani yang lebih kreatif, efektif, dan efisien. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.